Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kita jumpa kembali di Pendidikan Guru Penggerak. Kali ini kita akan berbagi tentang koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, pada video kali ini kami akan mengkoneksikan beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya, dan sebelumnya kita bahas dulu bagian-bagian dari 1.4 budaya positif yang akan kita angkat pada materi berikut ini pada video kali ini. Yang pertama adalah 2.1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Baik, kita yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tujuannya adalah bagaimana CGP dapat menjelaskan makna kontrol di paparan teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian tujuan yang kedua adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi pelaku manusia. Dan yang terakhir adalah calon guru penggerak menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Sekarang kita lihat teori kontrol. Kemudian teori kontrol, ada seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser di dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Soy's Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ada empat ilusi atau ada 4 meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kebijakan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang memperlakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang yang
dewasa ini, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perilaku sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skenario, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat stimulus respon. Di situ realitas atau kebutuhan kita semua. Dalam teori kontrol dikatakan realitas itu adalah kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah stimulus respon, model berpikir menang kalah, tetapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir masing-masing. Sekarang kita lihat makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin. Apakah masih perlu ditinjau kembali apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal di modul 1.2 tentang perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian, calon guru pemuda, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplinar, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja
Sebab kalau kita tidak cukup melakukan self-disiplina, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sekarang kita menuju ke yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Adapun tujuan dari modul 2.2 ini adalah CGP dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Calon guru penggerak dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Dan yang terakhir adalah CGP dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Nah, kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasinya perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Orang ini akan termotivasi, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Mari kita lihat hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang peraturan atau keyakinan kelas sekolah selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul ini kita akan memperkenalkan disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen pada tahun 2004. Nah, sebelum kita membahas tentang restitusi, muncul pertanyaan, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, perhatikan tabel berikut tentang identitas gagal dan identitas sukses. Nah, kalau kita lihat identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau kita lihat identitas sukses, disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian identitas gagal berupa hukuman, tidak nyaman untuk murid. Demikian, ini disadur dari Dan Gosen, Restitution Destruction School, Discipline tahun 1998,
halaman 70 sampai dengan halaman 71. Nah, berdasarkan bagan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Alif Kon mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberi penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok ini dalam modul dikatakan bahwa dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusaha sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah terus sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu adalah ternyata penghargaan mengurangi ketepatan. Sumber modul pendidikan guru penggerak. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, menimbulkan pertanyaan. Mungkin memunculkan pertanyaan. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada modul ini ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dan tindakan manusia baik murid maupun guru. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran, peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Dan calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran
dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak beragam. Pada modul 1.2 kita sudah membahas 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini akan kita hubungkan dengan konsep disiplin positif. 5 kebutuhan dasar manusia ini kita akan hubungkan di modul 1.4, yaitu dengan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, sekarang kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mulai dari kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Contohnya misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kasih sayang atau belonging. Kebutuhan ini, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian yang ketiga, penguasaan, power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan, fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi yang tinggi bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Sekarang kita masuk restitusi 5 posisi kontrol. Adapun tujuannya, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang kedua, CGP dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memiliki sistem penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas,
kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang berakhir selesai. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itulah gambaran guru penghukum. Yang kedua adalah pembuat masalah bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berendah diri. Kata-kata yang biasa sering digunakan adalah, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini." Di posisi seperti ini memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan yang telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kata-kata yang muncul, "Ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif yang muncul adalah biasanya posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak, Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan perilaku, hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering muncul adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Demikian biasanya muncul sebagai posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, kemudian biasanya pertanyaan yang muncul ketika guru seorang manajer akan berkata, "Apa yang akan kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Demikianlah 5 posisi kontrol atau penghukum. Sekarang kita lanjut restitusi atau segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran 2.6 adalah pertama adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Calon guru penggerak dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Calon guru penggerak dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, mungkin kita akan bertanya, bagaimana cara melakukan restitusi segitiga ini? Nah, di sini Dian Gessen dalam bukunya Restitution pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Kita lihat dulu segitiga berikut. Pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilis identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah kita mulai yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu? Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Nah, sisi kedua dari segitiga restitusi atau segitiga restitusi adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun kata-kata yang kalimat-kalimat di bawah ini mungkin bisa kita gunakan tanpa menghakimi atau memvalidasi. Tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan siswa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Kamu boleh mempertahankan sikap, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir adalah sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2. Maka ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan berikut bisa kita jungkan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, demikian masalah segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya, masalah penerapan segitiga restitusi bisa dinonton tugas-tugas sebelumnya. Demikian materi-materi yang sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semua isi dari video ini adalah bersumber dari modul bahan ajar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5.